Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat? Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Memanusiakan manusia sesederhana membuat kebahagiaan. Dan tidak memanusiakan manusia sesederhana tidak dapat memberi apresiasi. Ya, ini adalah sebuah ungkapan yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Bahwa memanusiakan manusia itu sederhananya itu adalah membuat kebahagiaan. Dan tidak memanusiakan manusia itu sederhananya itu adalah ketika seseorang tidak dapat memberi apresiasi. Ini adalah sebuah hal yang terkait dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yaitu gereja yang memanusiakan manusia. Dan hal ini pula lah yang terjadi dalam bacaan Injil yang kita baca pada hari ini. Ketika itu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk oleh roh. Dan itu yang bahkan membuat punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri dengan tegak. Jadi kalau digambarkan ini ada perempuan yang sudah 18 tahun, ya dia dirasuk roh dan maaf sampai punggungnya itu bungkuk sehingga dia pun mengalami kesulitan untuk berjalan. Dia mengalami kesulitan untuk kemudian melakukan aktivitas. Ya bayangkan ya orang dia jalan aja harus melihat ke bawah. Karena dia betul-betul adalah seorang perempuan yang begitu punggungnya begitu bungkuk. Jadi dia digambarkan adalah seorang yang sepertinya sedang mencari bahagia atau si pencari bahagia dengan kata lain. Mengapa dia dikatakan seorang yang mencari bahagia? Karena dia mengharapkan pemulihan dari dirinya, mengharapkan kesehatan dari dirinya, mengharapkan penerimaan dari orang-orang lain. Karena mungkin dia merasa dirinya itu ya merepotkan. Padahal dia adalah sebagai bagian dari anak atau keturunan dari Abraham. Dan dia pun ingin mengalami perubahan di dalam hidupnya ya yang tidak seperti itu. Akhirnya perempuan pencari kebahagiaan itu pas betul. Hari itu dia menemukan sosok yang dia punya harapan sosok ini dapat memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Jadi memang akhirnya perempuan itu bersyukur, beruntung
mengalami sebuah kesempatan yang baik ketika dia akhirnya berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus boleh mau menjumpainya dan mengatakan, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Jadi itu adalah sebuah kesempatan ketika dia juga boleh berjumpa, dia lagi mencari kebahagiaan, berjumpa dengan sosok yang bisa memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Jadi memang sederhana sekali kalau kita lihat tentang memanusiakan manusia, menurut saya itu hal yang sederhana karena manusia itu ingin dimanusiakan ketika dia boleh meraih bahagia. Kalau ditanya, Bapak Ibu apa sih yang dicari di dunia ini? Mau pilih mana? Punya uang banyak tapi kurang bahagia atau bahagia meskipun pas-pasan? Ya maunya sih dua-duanya ya, uangnya banyak, bahagia juga. Banyak orang yang maunya seperti itu, tapi kalau disuruh memilih, lebih milih antara bahagia atau milih materinya yang banyak. Ya itu masing-masing punya jawaban sendiri. Tapi banyak orang yang akhirnya lebih memilih bahagia. Karena kalau uangnya banyak nggak bahagia ya buat apa gitu ya. Tapi kalau bahagia biarpun pas-pasan bisa tetap bahagia, dia akan lebih bisa bersyukur di dalam kehidupannya. Jadi memang memanusiakan manusia itu akhirnya kita berpikir bahwa tadi saya bilang adalah sesederhana membuat kebahagiaan. Baik itu kita membawa kebahagiaan, baik kita itu juga menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain. Dan di sini kita lihat Yesus membawa kebahagiaan buat wanita itu. Yesus memulihkan 18 tahun, dia jadi pulih, dia jadi bisa berdiri tegak. Dan tentu saja wanita itu bahagia tentunya. Dan Yesus yang melakukannya, Yesus yang melihatnya, Yesus dan orang-orang banyak yang melihatnya juga terus saja akan merasakan bahagia bersama. Yesus melihat bahwa ada hal yang sudah ditemukan oleh si pencari bahagia ini, bahwa dia menemukan kebahagiaannya. Tetapi sayang sekali ketika itu memang ternyata ketika ada orang yang bahagia, di sisi lain ada yang tidak bahagia. Kalau tadi saya mengatakan tidak memanusiakan manusia itu sesederhana tidak dapat memberi apresiasi. Memang ada yang tampaknya merasa tidak suka dengan keadaan ini. Ada yang merusak momen bahagia itu. Ya bayangkan ada orang yang lagi sembuh, tapi ada orang yang marah-marah. Karena dianggap bahwa Yesus sudah merusak tatanan yang dimiliki. Yesus dianggap sudah melanggar hari Sabat yang seharusnya dikuduskan, nggak boleh melakukan apa-apa. Dan orang yang tidak melakukan bahagia ini justru mengangkat hal itu sebagai sebuah isu bahwa apa yang dilakukan Yesus itu salah. Padahal Yesus hanya melakukan kebahagiaan untuk si pencari bahagia. Yesus mau dia lepas dari segala penderitaannya. Memang gak enak ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya ketika kita mau kepengen berusaha bahagia, sudah dapat bahagianya, tiba-tiba ada orang yang merasa mengganggu kebahagiaan kita. Atau kita diganggu kebahagiaan kita. Ya misalnya kalau kita lagi mau libur, hari ini mau santai, mau menikmati hari, saya gak mau diganggu, pokoknya saya hari ini mau liburan biar saya fresh, besok saya menghadapi hari saya. Tapi tiba-tiba hari itu banyak orang yang mulai mengganggu, mulai meresahkan kita, ya telepon-telepon, bahkan datang ke rumah, bahkan mungkin mau mengajak sesuatu yang tidak menguntungkan kita, bahkan menyebalkan kita. Rusak deh acara mau bahagianya saya, rusak deh waktunya saya mau bersenang-senang hari ini. Atau ketika kita dalam sebuah momen yang istimewa, ya hari ini GKI juga ulang tahun, momen ulang tahun banyak orang juga ingin merasakan dengan sukacita, atau momen bertemu keluarga yang sudah lama nggak jumpa, itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Tapi tiba-tiba ada yang merusak suasana dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu saja itu akan mengurangi rasa bahagia yang dirasakan itu. Ya memang itu adalah hal yang terjadi kalau kita lihat. Ada orang yang lebih memilih dia nggak suka melihat orang bahagia dan atas nama ketidaksukaannya dia seolah-olah memakai sistem yang ada itu atau tatanan kehidupan yang ada itu sebagai sebuah alasan. Si perenggut bahagia kalau kita lihat adalah seorang mereka yang dipercaya, yaitu orang yang dipercaya sebagai kepala rumah ibadat yang sangat marah karena Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat yang seharusnya tidak boleh
dilakukan. Dia lebih memilih membahagiakan sistem atau tatanan yang sudah biasa mereka lakukan, bahwa kalau hari Sabat ya nggak boleh ngelakuin apa-apa. Padahal seharusnya Sabat itu adalah undangan bagi Tuhan agar setiap umatnya boleh memaknai, mengkhususkan diri kepada Tuhan. Disitulah Tuhan seharusnya bisa hadir, bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam banyak hal termasuk dengan sesama. Hal yang lebih penting adalah ketika Sabat itu seharusnya boleh melihat kebaikan Tuhan. Bahkan membuka segala belenggu kelaliman, membuka segala ikatan persoalan, dan membuka hati untuk melihat bahagia yang seharusnya bisa dirasakan. Jadi alih-alih itu pemimpin agama atau pemimpin rumah ibadat itu menggunakan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi akhirnya Yesus ingin mengatakan bahwa untuk memanusiakan manusia adalah membuat bahagia, menghadirkan bahagia, memberikan kebahagiaan kepada perempuan yang sedang mencari bahagia itu dengan pemulihan, dengan hadirnya dia, dengan menumpangkan tangannya, yang membuat dia merasa diterima dan akhirnya boleh memuji memuliakan Allah. Itulah Yesus yang memanusiakan manusia dengan menghadirkan bahagia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, mungkin di dalam prakteknya ya kita sadar tadi setiap orang ingin bahagia, tapi ada orang yang merenggut kebahagiaan, bahkan kita pun kadang-kadang juga merenggut kebahagiaan orang lain. Hal yang simpel misalnya di dalam gereja, ketika ya kita kan di gereja ini melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi Tuhan, melakukan pelayanan ya untuk sama-sama bertumbuh, sama-sama bersekutu. Ada orang yang mungkin sudah mempersiapkan diri beberapa hari untuk ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Ya saya percaya yang melayani hari ini sebagai tim musik ini pasti nggak latihan hanya satu kali. Pasti akan latihan berkali-kali. Mungkin harus memikirkan aransemennya harus seperti apa. Seharusnya mereka juga berbahagia ketika ya ada orang yang juga bisa mengapresiasi bahwa apa yang dimainkan baik. Tapi ketika mungkin yang muncul adalah bukan apresiasi, tapi adalah wah ternyata mainnya tadi ada yang salah, itu ada yang nadanya nggak enak, ketinggian gitu ya. Akhirnya tidak membuat sebuah sesuatu yang bahagia padahal itu sudah dipersiapkan dengan baik. Atau kadang-kadang di dalam pelayanan ada orang yang seharusnya bahagia ketika gereja juga bisa menjadi saluran berkat. Ketika dia juga gereja juga boleh memberikan bantuan misalnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi karena satu dan lain hal yang terjadi adalah ya yang ini dibantu, yang ini kelewat, yang ini malah nggak dibantu padahal dia yang lebih membutuhkan. Akhirnya esensi pelayanan itu menjadi hal yang hilang. Esensi kebahagiaan itu menjadi hal yang hilang, akhirnya banyak orang yang nggak bisa melayani dengan sukacita. Kalau diajak melayani ya nggak dulu lah, karena saya pelayanan malah gondok. Saya pelayanan malah merasa nggak bahagia. Saya pelayanan malah merasa tidak sukacita. Itulah kadang-kadang yang dirasakan ketika memanusiakan manusia yang seharusnya membuat bahagia dan membuat kebahagiaan itu bisa ditularkan, dirasakan. Tapi kadang-kadang terhambat oleh sistem, terhambat oleh tata cara yang mungkin dipegang seseorang padahal itu belum tentu baik. Ketika gereja seharusnya menjadi pelayan orang, akhirnya sudah menjadi terjebak menjadi pelayan sistem. Membuat program yang dipikir bagaimana targetnya tercapai, bagaimana programnya bagus, bagaimana yang hadir banyak. Tapi justru nggak melayani, apakah orang yang dilayani itu akan sukacita ketika diundang? Apakah yang mengerjakan juga sukacita? Apakah mereka akan betul-betul terberkati? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga bersyukur kita juga boleh ada dalam momen penyatuan Gereja Kristen Indonesia yang ke-37. Ketika hari ini juga GKI boleh bersyukur ketika boleh ada sebuah penyatuan dari 3 sinode sebelumnya, yaitu GKI Jabar, GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Timur pada tanggal 26 Agustus 1988. Ketika itu mereka memutuskan untuk, 3 sinode itu memutuskan untuk menjadi satu sinode Gereja Kristen Indonesia. Kalau tadinya mereka dikenal ada 3 sinode GKI yang berbeda-beda, misalnya di PGI, di masyarakat dikenal dengan 3 sinode, tapi justru malah melebur menjadi satu sinode. Ini adalah sebuah momen yang baik ketika gereja juga boleh berefleksi. Bagaimana Gereja Kristen Indonesia
Apakah sudah hadir di usia yang 37 tahun ini untuk memanusiakan manusia? Artinya apakah gereja sudah hadir untuk boleh membawa kebahagiaan bagi mereka yang menantikan bahagia? Bagi umat mungkin banyak yang menantikan bahagia saat ini. Mungkin banyak orang yang saat ini merasa dirinya ya nggak bahagia karena tekanan pekerjaan yang begitu menekan dengan berat. Saya mau hari Minggu itu adalah hari ketika saya juga boleh merasakan bahagia untuk melepaskan segala yang mungkin saya rasakan dengan berat di sepanjang pekerjaan saya. Tetapi ketika sampai di sini mungkin bukan bahagia yang didapat. Mungkin malah, waduh tadi mau berangkat, mau masuk aja cari parkir susah, mungkin seperti itu. Atau kok saya sepertinya mau cari duduk susah. Atau hal-hal lain yang akhirnya menghalangi kebahagiaan. Atau mungkin sapaan-sapaan yang nggak perlu ketika ya mungkin karena kesibukan sudah lama nggak hadir. Ada orang yang kadang-kadang sampai ke gereja ketika dia kembali bukan di sapaan yang ramah, ketika oh ya senang bertemu dengan Anda, tapi kemana aja kamu selama ini kok tumben baru nongol lagi. Nah itu kata-kata kayak gitu tuh kan kadang-kadang orang udah semangat, bahagia mau datang tapi dibilang tumben baru nongol lagi, mana aja selama ini. Akhirnya orang itu gak jadi bahagia. Akhirnya orang itu merasa, waduh saya mau datang kok diperlakukan seperti ini. Atau dengan tanpa sadar ada yang malah mengomentari hal yang gak perlu gitu ya. Wah bajunya bagus banget. Tapi kayaknya kemarin saya lihat si ini pakai baju yang sama gitu. Nah itu kadang-kadang orang mau bahagia sudah mempersiapkan baju dari semalam untuk hadir di gereja. Tetapi ternyata justru sapaan-sapaan yang gak perlu yang akhirnya membuat dia bahagia, akhirnya momen ketika dia mau berjumpa dengan Tuhan, justru malah jadi kekesalan, jadi gondok, jadi gak fokus mau menghadap Tuhan. Itu di kalangan umat. Tapi ketika gereja memanusiakan manusia, ketika majelis jemaat, ketika pengurus juga menantikan bahagia dengan pertumbuhan jemaat, dengan program-program yang boleh dijalankan dengan baik, apakah itu juga bisa memanusiakan manusia ketika semua yang ada di dalamnya juga penuh sukacita menjalaninya? Penuh dengan segala pujian kepada Tuhan di dalam menjalaninya? Atau sekedar ya yang penting jalan, terserahlah orang mau marah ya pokoknya saya seperti ini ya harus seperti ini. Kadang-kadang hal yang seperti itu yang terjadi. Mungkin kalau di JGC ini mungkin apa yang dinantikan bahagia ya ketika dengan segala kerinduannya misalnya mendapatkan ya dalam pokok doa syafaat saya juga membaca bagaimana kerinduan umat di sini mau membangun gereja, membangun gedung gereja, kemudian ya ada kerinduan pasti untuk pada waktunya akan didewasakan. Pasti itu adalah bahagia yang tengah dinantikan. Tapi itu adalah bahagia yang juga diiringi dengan berbagai perjuangan dari semua umat yang ada di sini bersama dengan pengurus dan juga majelis jemaat dari GKI Kayu Putih tentunya. Untuk juga boleh bersama-sama mempersiapkan bahagia ini dengan baik. Mungkin di situ banyak pertentangan, banyak gejolak yang akhirnya membuat orang mundur, lah nggak usah maju, orang nggak mungkin bisa. Akhirnya bukan sebuah semangat yang didapat, tetapi akhirnya membuat hal yang mundur. Jadi ketika gereja mau punya keinginan untuk memanusiakan manusia, paling sederhananya adalah tadi membuat bahagia yang ada di dalamnya. Bahagianya tentu saja bersama dengan Tuhan, bukan membahagiakan diri saya sendiri, bukan membahagiakan kepentingan kelompok saya. Tetapi bahagia membuat orang lain bahagia dan akhirnya merasakan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi menghadirkan bahagia itu adalah memperbaiki tembok yang bolong seperti yang dikatakan di Yesaya tadi. Memperbaiki jalan agar semua kembali bahagia. Bukan justru membuat lubang itu semakin besar, tetapi membuat tembok yang bolong itu menjadi rapat kembali. Atau jalan yang makin rusak menjadi jalan yang bagus kembali. Itu adalah harapan-harapan. Hari ini kita boleh diajak untuk bersama-sama hadir sebagai gereja, hadir sebagai umat Tuhan. Untuk boleh memikirkan hal yang sederhana untuk memanusiakan manusia dengan segala kebaikan itu. Kalau kita mungkin membayangkan banyak orang yang kalau dikatakan memanusiakan manusia adalah ya memperlakukan manusia secara manusiawi atau menolong orang dengan yang mereka yang membutuhkan, orang yang korban bencana, orang yang mengalami kekerasan, orang yang mengalami kemiskinan, yatim piatu dan lain sebagainya. Tapi bukan melulu ke situ, ketika kita pun juga nggak siap untuk melakukan itu karena kita pun juga belum merasakan bahagia atau damai itu, bagaimana kita akan bergerak yang lebih jauh.
Jadi memanusiakan manusia adalah sesederhana kita membuat kebahagiaan, dan kita juga diajak untuk belajar memberi apresiasi. Sehingga ya kita justru tidak terjerumus pada tidak memanusiakan manusia. Karena kita nyinyir, karena kita ngomongnya nggak enak, akhirnya orang lain itu merasa bahwa ya dia kehilangan kebahagiaannya. Di situ kita tidak memanusiakan manusia. Itu gereja tidak memperhatikan kepentingan semua orang. Akhirnya di situ gereja mungkin belum memanusiakan manusia. Jadi mulailah dari hal yang paling kecil, yaitu membangun kebahagiaan dengan sekitar kita, dengan pelayanan kita, dengan keluarga kita, sampai akhirnya kita juga bisa kepada mereka-mereka yang terpinggirkan, yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Biarlah dalam perjalanan kita bersama Gereja Kristen Indonesia, kita baik itu di Bajem, baik itu di jemaat, atau sebagai pribadi bagian dari GKI, kita mau melangkah untuk boleh bersama-sama menghadirkan kebahagiaan itu. Sehingga kita juga bisa hadir dalam gereja yang memanusiakan manusia. Amin.